Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah penuh kasih, betapa kami bersyukur dapat kembali menyapa-Mu di pagi hari ini. Kesempatan demi kesempatan selalu kami terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh tak terhitung berkat-Mu atas kami. Dan pagi ini kami kembali rindu untuk membuka Alkitab, untuk menemukan pesan Tuhan yang adalah firman yang hidup, yang menerangi jalan kami. Di dalam keterbatasan pengertian kami mohon pimpinan Roh Kudus bersama-sama kami. Jadikanlah hidup kami berarti hidup kudus dan memuliakan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Saudara dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu, dan saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hati yang Jauh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya saat ditanya oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut mendapati murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Padahal sebagai orang Yahudi, sebelum mereka makan, mereka wajib membasuh tangan. Karena membasuh tangan ini merupakan salah satu ritual dalam adat istiadat nenek moyang mereka yang wajib dilakukan. Seolah-olah murid-murid Yesus telah meremehkan adat istiadat Yahudi. Menanggapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus juga menyoroti tindakan orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah dalam hal memberi penghormatan kepada orang tua. Demi adat istiadat, mereka rela melanggar perintah Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain memegang hukum Taurat, orang Yahudi memang dikenal memiliki sangat banyak peraturan-peraturan dalam peribadatan yang lahir dari gagasan-gagasan manusia yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang harus dilaksanakan di kehidupan masyarakat mereka. Dalam hal ini, Yesus mau mengatakan bahwa perintah Allah haruslah dijadikan yang utama. Adat istiadat memang harus dihormati. Apalagi di setiap pelaksanaan adat istiadat itu, ada alasan atau maksud yang terkandung di dalamnya. Tetapi hendaklah pelaksanaan adat istiadat itu tidak menjadi ukuran keimanan seseorang. Tidak dijadikan bahan untuk menilai keimanan seseorang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap murid-murid Yesus. Pelaksanaan adat istiadat itu tidak boleh mengorbankan pelaksanaan perintah Allah, tidak boleh bertolak belakang dengan perintah Allah, tidak boleh melanggar firman Tuhan. Bagi Yesus, apa yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ibadah yang sering mereka lakukan seperti memuji dan memuliakan Tuhan hanyalah sekedar melaksanakan ritual saja. Mereka tidak sungguh-sungguh menyembah karena sibuk dengan melaksanakan ritual yang pengajarannya bersumber dari manusia, perintah manusia. Tapi hati atau batin mereka tidak terikat kepada Allah. Hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen juga sering tanpa sadar datang beribadah ke gereja hanya sebagai suatu kebiasaan saja. Kebiasaan yang sudah terschedule di dalam kalender hidup kita.
tanpa sesungguhnya ada kerinduan yang mendalam dari lubuk hati untuk beribadah dengan tujuan utama adalah memuliakan Tuhan, datang untuk mendengarkan firman Tuhan agar lebih mengenal Dia yang kita sembah dan mau menjadikan Dia sahabat sejati kita. Kecenderungan besar kita datang beribadah hanyalah untuk memuaskan mata, telinga, dan hati yang mungkin saja sedang kosong. Sehingga ketika kita sudah terpuaskan, saat meninggalkan gereja, tidak ada lagi koneksi kita dengan Tuhan. Kita tidak menyambungkan ibadah itu dengan realita kehidupan kita setiap hari. Dan kita larut melaksanakan schedule lainnya yang sudah siap menanti. Kita meninggalkan sikap ibadah di dalam tembok gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melaksanakan ibadah hanya sebagai suatu kebiasaan saja, atau hanya mengutamakan ritual saja, maka perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi menjadi cocok untuk diri kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang munafik, sikap dan bibir memuliakan Allah, tetapi hati kita jauh daripadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan hanya di dalam tembok gereja, tetapi di seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah ibadah. Maka kita harus hidup kudus seperti tertulis di Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun sebagai anggota gereja, anggota tubuh Kristus, tentu kita mempunyai kewajiban untuk mendukung pelayanan gerejawi. Juga kita harus menjaga persatuan di antara anggota persekutuan kita, saling mengenal anggota tubuh Kristus dan saling mendukung. Biarlah ibadah yang kita lakukan merupakan suatu kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, di samping memang perintah Allah. Jangan biarkan Tuhan berkata, "Percuma beribadah kepadaku, karena hatimu jauh daripadaku." Marilah kita dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mementingkan ritual penyembahan daripada maksud datang beribadah menyembah-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu bila ternyata selama ini hati kami tidak sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Juga kami memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan ibadah yang sejati kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini melekat dalam di hati kami. Biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu di keseharian hidup kami. Tolong ubahkanlah kami hari demi hari menjadi semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan berilah kami kekuatan di setiap pergumulan hidup kami. Pada pagi hari ini kami membawa di dalam doa seluruh pendengar firman Tuhan ini, juga seluruh umat-Mu, para pemimpin gereja serta hamba Tuhan, juga para pemimpin negara kami. Berkatilah dan berkuasalah atas hidup kami, agar apa yang kami lakukan seturut firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk mengetahui kehendak-Mu. Inilah seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.